kedatangan tamu nih dari jauh. Jauhnya seberapa sih, Sel? Jauh banget, men. Itu melewati samudera. Enggak, kamu terlalu lebay deh. Ya kan bener kan? Perjalanan Kalau terbang aja juga bisa ya, ya kan kalau misalnya mau naik pesawat, naik kapal kan bisa semua. Iya, gitu. Oke, kita kenalan dulu yuk. Oke. Tamu kita yang ini salah satu pendengar Sonora juga, tapi Betul. dari luar negeri. Betul. Dan beliaunya juga sebetulnya pernah jadi penyiar radio juga. Jadi ibaratnya ini kayak bernostalgia gitu. Akhirnya bisa masuk lagi ya di ruang kotak ini ya. Kalau mendengarkan ada suara-suara baby, karena memang ada baby di sini Oke. Ya itu back sound. Oke, halo selamat sore Mbak Era. Halo, selamat sore. Mungkin bisa berkenalan dulu, introduce yourself. Halo, pendengar Sonora. Nama saya Era. Kita baru tiba di Indonesia ya. Kita baru tiba di Indonesia karena kemarin ikut suami menetap di Jerman selama kurang lebih 9 bulan. 9 bulan di Jerman. Jadi sudah 9 bulan menetap di Jerman. Mungkin kita bisa dengerin dulu juga suara sang suami ya. Oke. Please introduce yourself, Mr. Daniel. Hello, I'm Daniel Simani. I'm born in Germany, Bayern. As one of you know, Bayern München. It is where I am born. Yeah. I'm technically I did study in Germany and now I grow up a family with my wife. Your lovely wife. Oke. Seru banget ya. Jauh-jauh dari Jerman tapi tetap dengerin Sonora juga. Kenapa? Kenapa nih? Ya karena musiknya enak ya, kita suka dengan lagu-lagu Sonora FM. Terus kadang kita juga butuh informasi dari Indonesia, perkembangan di Indonesia. Jadinya kita sering dengerin Sonora melalui streaming selama di Jerman. Beda 6 jam, waktu itu di Jerman sekitar jam 1 malam mungkin ya, dini hari. Terus di sini jam 6 pagi. Keren loh. Kita pengen tahu nih kehidupan di Jerman itu kalau untuk orang Indonesia nih gimana nih? Iya. Apalagi untuk Mbak Era yang Muslim ya, ada di kota Eropa yang minoritas kan ya, Muslimnya. Jadi biar dia bersulat teh. Iya. Iya yang jawab kali yang jawabnya. Iya, dia pengen bernyanyi dia. Would you like to introduce? Jadi gini, sebagai minoritas memang kadang sedih. Kayak pas Lebaran kemarin, kita nggak bisa ikut ngerayain, bahkan nggak ada sungkem-sungkeman. Jadi kayak hari biasa di Jerman waktu Lebaran, office juga buka. Malah waktu itu kita berangkat ke Standesamt, sejenis kantor catatan sipil untuk ngurus dokumen. Jadi ya sedihnya seperti itu, kita nggak punya teman karena kita tinggal di Jerman tapi di desanya. Kalau yang di kota besar mungkin mereka bisa merayakan bersama ke kedutaan atau konsulat Indonesia. Di kita ya nggak bisa, ya plus minus lah ya. Jadi lebaran sendiri di rumah. Lebaran sendiri, sungkem sama suami. Habis itu langsung ngurus dokumen gitu. So sweet banget nih. Bertiga aja gitu ya. Terus makanan khasnya apa nih pas lebaran? Iya. Special food in Germany when Idul Fitri we don't have ya. Tidak ada. Gak ada karena kita masih sedikit yang beragama Muslim, jadi nyaris gak ada makanan spesial gitu. Cuma enaknya kita tinggal di desa, penduduk itu lebih respect ya. Jadi aku tidak pernah merasa dikecilkan, mereka semua welcome dengan aku yang pakai hijab seperti ini. Jadi aku pun merasa nyaman tinggal di Jerman gitu. Apakah ada perbedaan kalau misalnya yang tinggal di perkotaan gitu? Sebenarnya kurang lebih sama sih, cuma kalau di kota itu kalau kita mau mencari Indonesian food lebih gampang karena toko Asia banyak. Kalau di tempat kita
it is not easy find the Asia food or shop. Yeah, I'm living at a small village, so it is not easy. At the town, it is more easier. Yes. Oke. Mungkin Bapak mau bikin sesuatu yang dari Indonesia kayak bikin tempe gitu. Seperti adik saya kan bikin tempe di Amerika. We ever cook Produce tempe, tempe. Yeah. but not success ya. Oh yeah, it was finally not successful. Pernah nyoba? Oh, you try to produce tempe. By ourselves, finally with the fermentation, it was The fermentation is unlucky. success. It was tidak unlucky. sukses. Do you know how much price of tempe in Germany? Berapa? One package 200 gram it is 75,000 rupiah. 70? Wow, 70.000, 75.000 rupiah. 200 gram satu bungkus. Di Indonesia 2.000, 4.000 Udah dapat tuh. Indonesia 2.000 or 4.000 rupiah you Yeah. can eat tempe. Beli gorengan ya? Iya, 1.000 rupiah. Udah kriuk-kriuk gitu. Udah diproses ya. But sometimes when we really miss tempe, we buy. Ya, We cannot doing anything. I still need good advice for fermentation of this tempeh. We did try by ourselves, but it is not successful. Yeah. okay. Mr. Daniel is like Indonesian food too. Oh yeah, I like Indonesian food very much. It is sometimes the sambal is unique. Sambal juga ternyata. Berarti setiap hari harus ada sambal ya? Oke. Which sambal do you like? Sambal terasi, sambal bajak, or Pencit. Pencit. Yes. sambal pencit? Oh, ini terinfluence nih dari istrinya ya. Of course. Oke. Terus kalau misalnya kalau mau jalan-jalan gitu, kalau weekend gitu, pas di village gitu, ada tempat-tempat yang view-nya kayak misalnya kayak tempat-tempat yang asik buat untuk weekend staycation gitu, ada nggak? di sini? Banyak sih. A lot of place ya for vacation in Germany. Ada kayak tempat camping ground juga ada. Terus kayak playground. Terus banyak sih. Terus kadang kita nggak perlu jauh-jauh traveling karena keluar rumah aja tuh sudah Sudah bagus ya. perbukitan. Jadi kayak Oke, karena di benar-benar. desanya ya. Iya, Bapak bilang. benar. Jauh nggak itu dari perkotaan ya? Butuh berapa jam sih? village from city maybe only 30 kilometers. And until the next city is 19 kilometers, Straubing. 19. Oh, okay. 19. Oke. Until Regensburg, it is the next Like more, more more bigger. biggest town is around 60 kilometers. And Munich, it is around 100 kilometers away. So far. Yeah. Yeah. Harus berapa jam itu kurang lebih? But in Germany it is not heavy traffic then. In Germany, we don't yeah. have this traffic jam. Yeah, I have small car, but it is possible driving 150 kilometers each hour until almost arrive Munich. You can Yeah. run fast. Yes. I Yeah, can do yeah. that. Jadi nggak ada macet, nggak seperti di sini. Iya. Mungkin karena penduduknya nggak banyak kayak orang Indonesia. Okay. You want to say something? Raden? Oh, namanya siapa? Mungkin Raden. Raden siapa? Raden. He want to singing. Simangi. Oh, he was sleepy, maybe. Hai. Halo. Oh, Mbak Era sendiri bisa bahasa Jerman. His toys is Ya, lost. I have to learning ya. Mm-mm. Because soalnya kalau kita nggak ada bahasa Jerman, kita nggak bisa dapat Aufenthaltstitel kayak izin tinggal. Oh, begitu. Jadi memang persyaratannya Iya. harus Harus berbahasa bisa Jerman. bahasa Bisa, Jerman. walaupun level dasar. Iya. Beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia, suamiku tinggal di sini untuk dapat izin tinggal nggak perlu bisa bahasa Indonesia. Tapi kalau Jerman harus bisa bahasa Kenapa Jerman. itu? Apa Iya. ada alasannya? Apa memang? Aku nggak pernah tanya sih ya, cuma mungkin itu untuk mempermudah
mempermudahkan kita ya. komunikasi dengan penduduk. Berarti Indonesia welcome banget ya sama orang bule-bule ya. Tidak Ya, harus bahasa Indonesia, tidak harus berbahasa Indonesia kan. Tapi harganya lebih mahal izin tinggal di Di Indonesia? Iya, Oh, kalau di Jerman malah lebih murah. malah lebih murah. Perbandingannya ya. Lebih murah. Oke, tapi kalau makanannya bagaimana nih? Lebih murah mana? Indonesia apa Jerman? How about the price food German in Indonesia? Or sometimes it is 10 times, yeah. 10 kali. Di If Jerman. if I order Grab food, it is possible get food for 16,000 rupiah. If I order the same food in Germany, Iya. it will be 10 euro. 100. Will be 160,000 rupiah. 600.000. Because of price of delivery is a big part of it, and the food. Iya. So it is 10 times. So you like stay in Indonesia? Indonesia pasti. What about the weather? I'm here because it is very cold in Germany now. It is winter. Oh iya, iya, winter. Ah. Indonesia is rainy day. It's easy for you. And the oil is very expensive at the moment. Yes. Kalau di sana tuh harus pakai pakaian yang tebel-tebel Ya, pas winter betul. begitu ya, Mbak ya. Oke. Oke, baik. Mungkin ada apa nih yang mau disampaikan ke sahabat Sonora ini dari Mbak Era? Apa ya? What do you want to give us? Dalam bahasa Jerman. Dalam bahasa Oh, bahasa Jerman. You can talk in Deutsch. I don't know. Ya nggak ngerti harus ngomong apa. Ya intinya gini deh ya. Nikah sama ini talk about the marriage Yes, foreigner aja ya. Jadi nikah sama bule itu kadang nggak seindah yang dipikirkan orang. Terutama soal dokumen itu kita harus benar-benar siap mental. Harga dokumen nikah kita aja, dokumennya aja tuh hampir 20 juta ya kalau di Jerman. Itu belum termasuk ongkos lainnya. Jadi nggak hanya masalah finansial, tapi juga kesiapan mental. Kita harus ke kementerian, harus ke sana kemari. Jadi Intinya harus bolak-balik. nggak semudah yang dibayangin orang. Wah enak ya suaminya bule, padahal di sini kita prosesnya bikin stres banget. Waktu dulu menikahnya di Indonesia atau di Jerman? Di Indonesia. Di Indonesia. Tapi tidak terlalu masalah ya dengan budayanya untuk bersatu gitu loh, dari sisi budaya antara Jerman dengan Indonesia. Iya, intinya kita nggak bisa terlalu kaku ya, kayak Oke. kita harus bisa saling memahami budaya. Kadang kita pulang ke Jerman, punya dia, ayo aku undang bir, ya gimana ya, itu sudah Oke, pokoknya sudah nggak menjadi- kelebihan. Oke, karena memang sudah budaya di sana sih ya. Yes, Jadi ya harus mengikuti. Begitu. Harus memahami toleransi. Ya betul. Asal nggak kelebihan gitu aja. Ya. Asal jangan mabok. Oke, thank you. Sudah sharing-sharing ya. Semoga nanti sahabat Sonora yang mungkin ingin menikah juga ya, dengan orang tua benar-benar mempersiapkan dari sisi finansial dan juga mentalnya gitu.